Selamat hari Minggu teman-teman. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan oleh karena berkat dan kasih karunia-Nya sepanjang seminggu yang lalu, sehingga kita dapat merayakan ibadah online kita pada hari ini. Oleh karena itu, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, Yesus memanggil. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang seminggu yang lalu. Oleh karena kita bisa dapat merayakan ibadah online kita pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya dapat turut dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari kita angkat satu pujian, yaitu pujian menyenangkan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan kakak pengasuh, mari kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku.
adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Debbie. Saat ini Kakak Debbie akan bercerita. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu, Engkau memberkati kami dari malam hingga pada saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, pasang telinga kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati bibir mulut hamba sehingga firman-Mu yang keluar dari mulut hamba senantiasa menjadi berkat bagi adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Yesaya 53 ayat 3-6 dan 2 Korintus 1 ayat 10. Kakak ulangi lagi ya. Yesaya 53 ayat 3-6 dan 2 Korintus 1 ayat 10. Berbunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, pembacaan kita yang kedua, 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Adik-adik, tema kita pada saat ini adalah Tuhan menderita karena aku. Tuhan menderita karena aku. Ya, mungkin ada di antara adik-adik yang mengenal satu tokoh wanita yang semasa hidupnya berbuat baik kepada orang lain. Ada yang tahu? Ya, ia adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seorang yang hidupnya berbuat baik kepada orang lain. Bunda Teresa mendedikasikan hidupnya untuk melayani sesama. Ia adalah seorang biarawati yang memilih melayani atau berbuat baik kepada orang-orang di lorong kota Kalkuta yang jorok dan kumuh. Orang-orang yang tinggal di sana adalah
orang-orang yang mengalami kesusahan dan hidupnya terlantar. Mereka ini adalah orang-orang jompo, anak yatim piatu, orang-orang kelaparan, dan ada pula orang yang terkapar karena mati. Karena Bunda Teresa, ia melakukan itu semua hanya karena Yesus, untuk Yesus dan bersama Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah Bunda Teresa kita mengambil satu sikap bahwa melalui apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa, penderitaan mempunyai segi positif. Mengapa kakak bilang seperti itu? Karena seperti ungkapan Rasul Paulus dalam Roma 5, memberikan sisi positif dari kesengsaraan. Bahkan kesengsaraan dapat membawa kepada kemegahan, kebanggaan, dan pujian kepada Tuhan. Bagaimana mungkin? Sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan atau ketabahan. Ketekunan menimbulkan tahan uji atau iman yang murni. Tahan uji menimbulkan pengharapan akan pimpinan Tuhan dan kehidupan kekal. Hamba yang menderita ini diserahkan kepada kematian dan dihitung bersama orang-orang jahat, meskipun ia sendiri tidak melakukan kejahatan. Hidupnya diserahkan laksana kurban bagi dosa orang lain. Kita pasti mengetahui siapakah orang ini. Ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Nabi Yeremia, ia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dapat adik-adik lihat dalam Yeremia 11 ayat 3. Demikian juga hamba dalam Yeremia 53 ayat 7. Pengalaman Nabi Yeremia menunjukkan bahwa seorang nabi yang setia mungkin harus menderita untuk memenuhi tugas perutusannya. Bagi orang-orang Kristen, teladan Yesus Kristus yang penderitaan dan kematiannya untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, kisah penderitaan Kristus mengajak kita untuk lebih peduli lagi terhadap sesama kita. Seperti Bunda Teresa yang semasa hidupnya memberikan pengabdiannya kepada orang-orang miskin. Untuk mengenal dan berjumpa dengan Kristus tidaklah cukup hanya dengan bersekutu dalam ruangan bersama dengan seorang seiman. Kepedulian yang nyata atas situasi dan kondisi saudara-saudara yang menderita berarti kita mengikuti teladan Kristus. Apa yang kita dapat dari pembacaan kita hari ini? Bahwa marilah adik-adik kita melihat kiri kanan kita. Bila ada tetangga, teman kita yang meminta pertolongan, baiklah kita sebagai anak-anak Kristus mau menolong tanpa minta sesuatu pun. Jangan kita ada maksud di dalamnya, tetapi marilah kita dengan tulus hati menolong orang lain.
Demikian cerita dari kakak. Setelah kita mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Kak Debbie, mari kita angkat satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan syukur kita. Mari kita angkat satu pujian. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Ya adik-adik, mari kita berdoa doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk melihat orang-orang yang membutuhkan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka dapat mengenal Engkau lewat perbuatan kami. Berkati adik-adik ya Tuhan, dalam mereka sekolah, walaupun mereka belajar secara online, tetapi Engkau senantiasa memberi mereka kesehatan, Engkau senantiasa memberi mereka kepintaran, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Bapa, untuk orang tua kami yang senantiasa selalu menjaga, melindungi dan memelihara kami. Berkatilah orang tua kami dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya juga.
Ya Tuhan, kami mendoakan mungkin ada adik-adik remaja yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Engkau pulihkan mereka ya Bapa, melalui obat-obatan yang mereka minum dan pakai, sehingga kesembuhan senantiasa Engkau berikan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan adik-adik yang mungkin malas mengikuti ibadah secara online. Biarlah Tuhan Engkau mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka dapat beribadah, memuji muliakan nama-Mu di minggu depan. Kami juga mendoakan adik-adik yang mungkin selama seminggu ini berulang tahun, berkatilah lewat ketambahan usia yang Engkau berikan bagi mereka. Biarlah mereka dapat bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Engkau. Begitu juga kami mendoakan adik-adik yang beberapa minggu yang akan datang akan ulangan ya Tuhan. Berkatilah mereka, biarlah mereka dapat belajar dengan baik. Engkau memberi kesehatan sehingga ketika mereka ulangan, mereka dapat mengisi soal-soal dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan, berkati persembahan yang telah kami berikan, sehingga dapat kami pakai untuk pelebaran firman-Mu, khususnya di sekolah minggu remaja di Pok Jemaat Kanaan, kiranya dapat menjadi berkat bagi sekolah minggu kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui banyak bencana yang terjadi di mana-mana ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa berada di sisi mereka yang tertimpa bencana, dan Engkau memberi penghiburan bagi mereka. Kami juga mendoakan kota kami, kota Makassar, berkati kota kami ya Tuhan. Biarlah kota kami menjadi kota yang aman, sehingga kami dapat lebih leluasa beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita angkat satu pujian tiap langkahku. Demikianlah ibadah online kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.